Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menimbang sampel ikan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita menghitung untuk menentukan jumlah hormon induksi yang akan kita suntikan kepada ikan. Dosis hormon yang didapat adalah 0,4 ml per kilogram, lalu dosis larvi sebanyak 1,3 ml per kilogram. Hal ini sesuai dengan jumlah perbandingan yaitu 1:3. Setelah itu kita homogenkan, lalu kita suntikan kepada ikan dengan metode intramuskular, di mana ini merupakan penyuntikan di bagian pembuluh darah yang dimana disuntikan di bawah 3 sisik dari cerebellum. Dilakukan pengulangan yang sama pada 2 sampel ikan yang lainnya. Setelah proses penyuntikan dilanjut, kita memotong bagian kepala ikan untuk mengambil bagian kepalanya saja. Hal ini melanjutkan untuk kita metode pengambilan hipofisanya dengan mengikis bagian kepala atas ikan. Hipofisa ikan yang terdapat di bawah bagian otak ikan itu berbentuk bulat kecil berukuran 1-3 mili berwarna putih. Setelah didapat hipofisanya, kita langsung masukkan saja ke dalam larutan pengawet. Percobaannya sama dilakukan kepada 2 sampel ikan lainnya. Dan di sini kita mendapatkan 2 hipofisa. Terdapat 3 sampel yang akan kita gunakan sebagai identifikasi seks reversal. Hal pertama yang kita lakukan adalah gunting bagian bawah operculum. Setelah itu kita belak perutnya dari sisi lubang urogenital hingga ke atas, lalu kita belek aja. Dilanjut potong sedikit bagian sisi kanan kiri ke bagian perut agar tidak menghalangi sesi mengeluarkan isi perut. Menurut Silva et al. 2023, hormon androgen seperti 17-alfa metiltestosteron sering dipakai pada fase awal perkembangan ikan karena terbukti efektif membentuk populasi monoseks. Adapun menurut Cahyani et al. 2021, metode acetocarmine dikenal sebagai teknik pewarnaan yang sederhana sekaligus efektif untuk memperlihatkan struktur gonad ikan secara mikroskopis. Metode yang sering digunakan itu biasanya terdapat oral, perendaman, dan penyuntikan. Setelah kita menemukan sepasang gonad itu, kita ambil menggunakan tusuk gigi dengan cara digulung atau dipelintir. Adapun pada perlakuan, kita menggunakan binder sebagai perekat agar menempel pada bagian pakan. Kita melakukan pengamatan pada perbesaran 40x10, yang dimana kita mendapatkan gonad betina. Menurut Torres et al. 2016, kriopreservasi dikenal sebagai metode untuk mengawetkan berbagai komponen biologis, mulai dari sel, organel, jaringan, hingga struktur hidup lain dengan menurunkan suhu ke tingkat sangat rendah. Pada kali ini menggunakan rutan pengenceran Ringer dengan perbandingan 1:9, yang dimana ditambahkan dimetil sulfoksida atau DMSO 10% sebanyak 900 ml sebagai crop-protectant. Dengan melakukan proses ekuilibrasi selama 5 menit yang bertujuan menyatukan sel dengan kondisi baru, dilanjutkan tahap pre-freezing selama 3 menit sebagai perbandingan awal dan freezing selama 3 menit untuk pembekuan penuh. Hal ini untuk mengetahui motilitas sperma di mana pergerakannya terlihat aktif atau tidaknya.
Lalu yang kedua, kita untuk mengetahui persentase viabilitas, di mana metode pewarnaan eosin yang digunakan untuk membedakan sel hidup dan mati pada sperma. Hal ini sesuai dengan Muthamaina et al. 2019 menjelaskan bahwa penggunaan dimetil sulfoksida dengan konsentrasi terlalu rendah dapat menurunkan motilitas spermatozoa. Sama halnya seperti Lodo et al. 2023, di mana penggunaan pengencer seperti air kelapa muda yang kaya glukosa dan fruktosa serta gliserol sebagai pelindung membantu mempertahankan gerakan sperma agar tetap optimal dan dalam periode yang lama. Menurut Zulfadi et al. 2020, aktivitas hidup spermatozoa ikan mas cenderung cepat menurun setelah dikeluarkan dari tubuh induk jantan. Upaya penyimpanan dilakukan dengan menambahkan bahan alami seperti air kelapa muda dan madu yang berfungsi sebagai pengencer sekaligus sumber energi. Sebelum proses kriopreservasi menunjukkan kualitas dengan skor motilitas 3, adapun setelah perlakuan itu menunjukkan pergerakan spermatozoa menurun pada skor 2.